Nah, tentang misalnya ada tuduhan kriminalisasi, ada tuduhan ditarget dan lain sebagainya. Itu biasa. Apalagi yang disampaikan oleh penasihat hukum itu biasa, tidak perlu terlalu disaukan, tapi biarkan alat bukti yang bicara. Alat bukti akan bicara apakah pidana yang disangkakan terbukti, apakah benar dia melakukan pidana, kemudian apakah dikriminalisasi atau tidak. Gitu. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar nggak ada belajar lagi gunanya pemacaran. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Pemirsa publik kembali menyoroti polemik hukum yang melibatkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Pernyataan kuasa hukum Febri Hotman Paris yang membantah adanya aliran uang serta mempertanyakan proses penetapan tersangka memunculkan sejumlah pertanyaan terkait independensi penegakan hukum, prosedur penyidikan hingga munculnya isu kriminalisasi. Di tengah berbagai narasi yang berkembang, penting untuk memisahkan antara fakta hukum, alat bukti, dan opini publik. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kabar Eskrim periode 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Juarji. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Rian, selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, Pak Susno, melihat informasi yang telah berkembang saat ini, Hotman Paris menyatakan bahwa memang ada isu kriminalisasi. Pandangan Anda seperti apa? Apakah memang betul hal tersebut bisa dikatakan kriminalisasi atau mungkin tanggapan Anda sendiri punya opini yang berbeda? Kita berpegang saja kepada ketentuan hukum yang berlaku ya. Setiap tindak pidana apapun juga, apalagi korupsi, biarkan yang berbicara itu alat bukti. Kalau alat bukti terhadap pidana yang disangkakan, di sini yang disangkakan adalah korupsi yang berasal dari penyalahgunaan kekuasaan ya, mungkin suap ya. Kemudian juga termasuk tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang kita soroti. Mari kita lihat unsur-unsur pidana korupsi dan unsur-unsur pidana pencucian uang. Kemudian kita lihat alat bukti yang ditemukan oleh penyidik Polri ya dan nantinya oleh penyidik kejaksaan ya. Kalau penyidik Polri jelas dia sudah menemukan alat bukti sudah lebih dari cukup, maka Polri berani menentukan tersangka gitu, baik kepada FA maupun kepada DD ya, DR ya. Itu udah lengkap alat bukti, tinggal menambah lagi gitu, ditambah alat bukti supaya lebih meyakinkan. Nah sekarang timbul pertanyaan, apakah ini kriminalisasi? Ya kalau kriminalisasi itu adalah tindak pidana yang disangkakan tidak terbukti, tetapi dipaksakan bahwa dia seolah-olah melakukan pidana itu. Nah dalam hal ini Polri hebat ya Polri ya. Dia berkali-kali saya katakan dia mulai dari pinggir ya, menyisir dari pinggir, dari alat bukti, dari barang bukti yang ditemukan. Kemudian dari barang bukti, sejak Polri menyidik sampai dengan tersangka diserahkan kepada kejaksaan, Polri tidak pernah menyebut siapa tersangkanya. Dan Polri tidak pernah juga menyebut inisialnya. Tetapi dengan tiba-tiba FA mengundurkan diri ya dari jabatan. Jadi artinya sebelum ditetapkan jadi tersangka, FA sudah seperti pasang bendera putih gitu, memberitahukan seolah bahwa dia pelakunya. Nah, tentang misalnya ada tuduhan kriminalisasi, ada tuduhan ditarget dan lain sebagainya. Itu biasa. Apalagi yang disampaikan oleh penasihat hukum itu biasa, tidak perlu terlalu disaukan, tapi biarkan alat bukti yang bicara. Alat bukti akan bicara apakah pidana yang disangkakan terbukti, apakah benar dia melakukan pidana, kemudian apakah
dikriminalisasi atau tidak. Gitu. Ya, Pak Susno, penegasan kembali Pak, walaupun tadi Anda mengatakan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada sinyal-sinyal yang disampaikan termasuk mundur dari jabatannya. Namun, boleh penegasan kembali karena memang agar tidak ada opini yang berkembang di masyarakat terkait dengan penetapan tersangka ini tentunya tidak ada aturan yang dilanggar berdasarkan KUHP. Bagaimana Pak? Tidak ada, tidak ada. Jadi penetapan tersangka itu dipersyaratkan minimal 2 alat bukti. Nah, orang mempermasalahkan bahwa kenapa belum diperiksa, kenapa sudah ditetapkan. Langkah yang diambil Polri sudah tepat, ya, sudah tepat bahwa ini betul Polri yakin tindak pidana korupsi yang dituduhkan atau yang disangkakan itu terbukti dengan 2 alat bukti atau lebih dan saling bersesuaian. Demikian juga untuk tindak pidana pencucian uangnya terbukti karena alat buktinya sudah minimal 2 atau lebih gitu dan saling bersesuaian. Jadi untuk apa namanya hukum acara terkait dengan pembuktian tidak ada yang dilanggar. Semua sudah betul gitu. Saya yakin apalagi untuk Polri ya sekelas penyidik level markas besar ya, Kortas itu kan untuk Mabes Polri ya, tidak mungkin dia akan gegabah gitu. Dan perkara ini bukan baru dilidik ya, bukan baru diselidiki seminggu atau 2 minggu. Ini sudah berlangsung 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Buktinya dulu terjadi penguntitan dan sebagainya, dan baru dilakukan pada saat minggu kemarin ya. Itu pun dengan teknik yang manis sekali ya, teknik penyidikan yang manis sekali, yang bagus sekali gitu, yang cerdas yaitu dengan melakukan bahwa barang buktinya dulu kita cari di mana uangnya dan mungkin ada barang berharga yang lain. Jadi untuk mengelak udah sulit gitu. Ya, Pak Susno terkait dengan statement yang disampaikan kemarin oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukum menyatakan bahwa cukup menyayangkan karena memang sosok Febri ini dibilang dekat dengan presiden. Apakah memang kedekatan dengan presiden tersebut secara hukum, perspektif hukum ini bisa mempengaruhi terkait dengan pemeriksaan atau secara hukum sendiri? Jadi itu Pak Hotman sendiri tahu itu masalah ya. Jadi artinya masalah kedekatan itu tidak menjadi tolak ukur bagi penyelidik maupun penyidik untuk membuktikan tidak pidana. Jangankan hubungan dekat, pembantu dekat pun ya kalau melakukan tindak pidana ya bersalah. Apalagi dengan Pak Presiden Prabowo ya, kita tahu bahwa komitmen beliau saat dilantik menjadi presiden adalah memberantas korupsi. Sampai ada istilah ke Antartika pun beliau akan kejar gitu. Nah, apalagi kalau ini bukan di Antartika, ada di antara kita ya. Nah, terus kita sudah ditunjukkan bukti-bukti oleh Pak Prabowo betapa dekatnya kepala BGN ya, langsung disikat gitu. Betapa dekatnya wakil kepala BGN dan yang lain-lain yang terlibat tindak pidana korupsi, yang mengkhianati apa yang diamanatkan beliau, tidak pandang bulu gitu. Jadi kita berbangga dengan Presiden Prabowo. Jadi jangankan hanya dekat, sangat dibanggakan gitu kinerjanya, sangat dekat hubungannya, tidak jadi masalah. Ya, Pak Susno terkait dengan saat ini kita ketahui memang yang menjadi tersangka bukan hanya Febri saja, namun juga Don Rito. Ini juga menjadi tersangka. Namun kalau Anda melihat sebetulnya apa yang mendasari perbedaan treatment yang diberlakukan? Karena ketika Don Rito akhirnya ditahan, namun mengapa Febri tidak, Pak? Untuk di Polri ya, di Polri itu saya soroti ya. Don Rito ditahan karena dia tidak ada jabatan di kejaksaan dan sebagainya, sehingga Polri lebih gampang menahan, tidak akan terjadi reaksi apapun. Sedangkan untuk FA, karena Polri sudah ada kesepakatan dengan kejaksaan akan diserahkan kepada kejaksaan, ya Polri buat apa menahan kalau hanya beberapa jam gitu, langsung aja kejaksaan yang nanti menahan. Jadi ini hanya strategi pemeriksaan, kembali kepada kejaksaan sendiri. Sekarang bola dari tangan kejaksaan. Kenapa kejaksaan belum menahan? Ya ini mungkin kejaksaan punya teknik sendiri ya.
dalam rangka melakukan penyidikan terhadap aparatnya, apalagi yang mempunyai posisi cukup bagus. Mungkin keyakinan dari pihak kejaksaan bahwa dia kooperatif, tidak akan melarikan diri, dan sebagainya, pertimbangan itu eh, di, eh, dipakai sehingga dia tidak ditahan. Tapi kita yakin bahwa suatu saat dia akan ditahan juga. Dan juga kita yakin bahwa dalam perkara ini tersangka tidak dua gitu. Kalau karena kalau pemeriksaan di kejaksaan, kasus pokok perkara ini sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik Polri, yaitu tata niaga batubara di PLN, kemudian kasus asuransi ABRI, kemudian kasus di apa namanya baja ya, Krakatau ya, apa namanya kan, ya Krakatau Steel ya atau apa itu. Nah ini berarti ada kasus pokok, kasus korupsi yang ditangani oleh FA, kemudian setelah ditangani mungkin ada penyalahgunaan kekuasaan sehingga menimbulkan suap dan sebagainya. Nah kalau untuk itu berarti ada penyuapnya. Karena ada penyuapnya, maka penyuapnya itu harus diproses juga sebagai tersangka. Tersangkanya bisa kena dua dia. Apa? Ya tersangka nyuap, jelas itu masuk korupsi. Kemudian tersangka melakukan tindak pidana pokok, dia sendiri melakukan korupsi di dalam tata niaga. Ya. Tata niaga batubara, kemudian Krakatau Steel, kemudian Mas Amri. Jadi ini saya yakin bahwa jumlah tersangka itu bisa 10 lebih nantinya untuk yang terkait dengan perkara FA dan Don Rito ini akan banyak gitu publik, dan ini ujian untuk kejaksaan. Kalau hanya dua ini maka publik akan kecewa, mana yang lain gitu. Nah sehingga dugaan bahwa penyidik kejaksaan akan mengeliminir perkara ini itu oh benar adanya, mereka akan batasi karena jeruk makan jeruk, tetapi kita tidak yakin akan begitu. Mengapa tidak yakin? Karena kejaksaan ini reputasinya sangat bagus di dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kita yakin juga dengan statement Bapak Jaksa Agung yang mengatakan akan menangani perkara ini secara profesional. Artinya tidak tebang pilih, akan sesuai dengan hukum. Kemudian akan apa namanya terbuka gitu, tidak ditutup-tutupi. Nah, maka kalau demikian adanya tersangka dari perkara tindak pidana korupsi maupun pencucian uang yang menyangkut yang FA ini tidak hanya berdua ini, akan banyak gitu. Nah, kasus pokoknya ada di kejaksaan. Mari kita tunggu saja.